Aku dituduh dan difitnah suamiku. Hanya karena bayi yang aku lahirkan katanya tidak mirip dengannya. Sekejam itu tuduhanmu, Mas. Malam itu, Wulan duduk di tepi ranjang rumah sakit, menatap bungkusan kecil di lengannya dengan perasaan campur aduk. Bayinya, darah dagingnya sendiri, sedang tidur dengan damai. Wajahnya begitu mungil, hidungnya kecil, bibirnya merah seperti buah delima. Namun, tatapan suaminya, Wisnu, yang dingin sejak tadi membuat hatinya tersayat. "Kenapa kamu diam saja?" tanya Wulan, mencoba memecah kesunyian. Wisnu tidak segera menjawab. Matanya tetap tertuju pada bayi mereka, tetapi bukan dengan tatapan penuh kasih seperti yang Wulan harapkan. Ada keraguan di sana, sesuatu yang tidak Wulan mengerti. "Dia tidak mirip denganku," gumam Wisnu akhirnya, nyaris berbisik, tetapi cukup untuk membuat dada Wulan berdebar tak karuan. Namun, kisah ini tidak dimulai dari malam itu. Semuanya berawal dari awal pernikahan mereka. Wulan dan Wisnu menikah setelah 4 tahun pacaran. Mereka bukan pasangan yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Justru, hubungan mereka dimulai dari pertemanan yang lama. Wisnu adalah tipe pria yang tenang, dewasa, dan tidak banyak bicara, sementara Wulan lebih ceria dan mudah bergaul. Perbedaan mereka itulah yang justru membuat mereka saling melengkapi. Setelah menikah, kehidupan rumah tangga mereka berjalan cukup baik. Wulan berhenti dari pekerjaannya sebagai desainer grafis dan memilih fokus menjadi ibu rumah tangga. Wisnu sendiri adalah seorang insinyur yang cukup sukses di sebuah perusahaan besar. Meskipun kesibukan Wisnu sering membuatnya pulang larut malam, Wulan selalu berusaha memahami. Namun, setelah 2 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai anak. Awalnya, Wisnu tidak terlalu ambil pusing, tetapi keluarga besarnya mulai mempertanyakan. Ibu Wisnu, Bu Ratri, mulai sering mengungkit-ungkit masalah keturunan. "Kamu sehat, kan, Nak? Sudah periksa ke dokter?" Pertanyaan Bu Ratri selalu terdengar menyudutkan Wulan. Wulan sudah melakukan berbagai cara untuk hamil, mengatur pola makan, rutin berolahraga, dan mengikuti program kehamilan. Sampai akhirnya, setelah berdoa sekian lama, keajaiban datang. "Selamat, Bu Wulan. Anda hamil," kata dokter sambil tersenyum. Wulan menangis bahagia saat itu. Namun, ia tidak tahu bahwa kebahagiaannya tidak akan bertahan lama. Sejak mengetahui Wulan hamil, Wisnu tampak lebih perhatian. Ia lebih sering mengantar Wulan ke dokter dan selalu mengingatkan agar istrinya beristirahat cukup. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Wulan merasa aneh. Bu Ratri terlihat kurang senang. "Jangan terlalu senang dulu," ucapnya suatu hari ketika Wulan menunjukkan hasil USG. "Kenapa, Bu?" Wulan bertanya dengan hati-hati. "Ya, siapa tahu saja anak ini bukan darah daging keluarga kami." Ucapan itu begitu tajam, seakan menusuk jantung Wulan. Namun, ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin mertuanya hanya berbicara tanpa berpikir panjang. Wulan pun menjalani kehamilannya dengan penuh harapan. Sampai akhirnya, setelah 9 bulan menanti, ia melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Tetapi, alih-alih bahagia, malam itu di rumah sakit menjadi awal dari kecurigaan yang menghancurkan segalanya. Wisnu terus menatap bayi mereka dengan raut wajah sulit dijelaskan. "Kenapa kamu diam saja?" ulang Wulan. Suaranya bergetar. Wisnu menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata dengan pelan, tetapi menusuk. "Wulan, anak ini tidak mirip denganku." Wulan menatap Wisnu dengan sorot mata tidak percaya. Kata-katanya barusan menancap tajam di hatinya. "Apa maksudmu, Mas?" Suara Wulan bergetar. Wisnu tidak segera menjawab.
Matanya kembali jatuh pada bayi mungil yang tertidur dalam gendongan Wulan. Jemarinya yang kecil menggenggam ujung kain selimut rumah sakit. Napasnya terdengar tenang. Bayi itu tidak tahu bahwa kehadirannya justru membawa kecurigaan di hati ayahnya sendiri. "Aku bilang anak ini tidak mirip denganku, Wulan," ulang Wisnu. Kali ini lebih tegas. Jantung Wulan berdegup kencang. Ia memeluk bayi mereka lebih erat, seolah ingin melindunginya dari kata-kata suaminya. "Mas, dia baru lahir." Wajah bayi baru lahir memang sering berubah, kata dokter. Ciri-ciri fisiknya bisa berkembang seiring waktu. Wisnu menghela napas panjang. Wajahnya tetap datar, tetapi tatapan matanya mengandung sesuatu yang sulit diartikan. Bukan cuma soal wajah, Wulan. Kini, Wulan benar-benar merasa ada yang tidak beres. Sejak awal, Wisnu tampak lebih banyak diam. Biasanya, seorang ayah akan bahagia menyambut kelahiran anak pertamanya. Tetapi Wisnu malah menunjukkan ekspresi seolah-olah bayi ini adalah orang asing. "Apa aku pernah mengecewakanmu, Mas?" Suara Wulan makin lirih, hampir seperti bisikan. Wisnu mengangkat kepalanya, menatap istrinya dalam-dalam. "Bukan itu, Wulan. Tapi, entahlah, aku merasa ada sesuatu yang tidak benar." Dada Wulan terasa sesak. Ia ingin menyangkal semuanya, ingin meyakinkan Wisnu bahwa bayi ini adalah anak kandungnya, anak mereka. Tapi bagaimana ia bisa meyakinkan seseorang yang sudah terlanjur memiliki keraguan dalam hatinya? Malam itu, Wisnu tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri di dekat jendela rumah sakit, menatap keluar dengan tatapan kosong. Sementara itu, Wulan terjaga semalaman, bergantian antara menenangkan bayinya dan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di benak suaminya. Keesokan paginya, Bu Ratri datang menjenguk. Begitu melihat cucunya, wajahnya tampak datar, bahkan nyaris tanpa ekspresi bahagia. "Anaknya sehat?" tanya Bu Ratri dingin. Wulan mengangguk. "Alhamdulillah, Bu. Bayinya sehat dan lahir normal." Bu Ratri mendekat, menatap bayi itu lama. Wajahnya kok aneh." "Ya." Jantung Wulan berdegup semakin kencang. "Aneh bagaimana, Bu?" tanyanya pelan. Bu Ratri melirik Wisnu sekilas, lalu berkata tanpa basa-basi, "Dia tidak mirip Wisnu. Bahkan, aku tidak melihat sedikit pun kemiripan dengan keluarga kita." Ucapan itu seakan melegitimasi keraguan yang Wisnu tunjukkan semalam. Wulan merasa seakan tanah di bawahnya berguncang. "Bu, bayi baru lahir memang belum kelihatan mirip siapa-siapa. Biasanya butuh waktu." Wulan mencoba menjelaskan dengan suara sehalus mungkin, meski hatinya mulai mendidih. Bu Ratri hanya mendengus pelan. "Ya, semoga saja begitu. Karena kalau tidak..." Ia tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi tatapannya sudah cukup membuat Wulan mengerti. Ia merasa seperti dituduh tanpa bukti. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Sepulang dari rumah sakit, sikap Wisnu semakin dingin. Ia lebih sering diam, lebih sering keluar rumah, dan bahkan mulai tidur terpisah dari Wulan. Hati Wulan semakin hancur ketika suatu malam ia mendengar percakapan Wisnu dan ibunya di ruang tamu. "Masih belum yakin, Nak?" tanya Bu Ratri. Wisnu bergumam. "Aku tidak tahu, Bu. Aku ingin percaya sama Wulan, tapi perasaan ini tidak bisa hilang begitu saja." "Kamu bisa cari tahu, Wisnu." Suara Bu Ratri melembut, tetapi mengandung racun yang berbahaya. "Zaman sekarang sudah canggih. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, lakukan tes DNA." Wulan yang berdiri di balik dinding langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia tidak percaya bahwa suaminya sendiri mempertanyakan darah daging mereka. "Tes DNA?" Air mata Wulan jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah berpikir bahwa pernikahannya akan sampai ke titik ini. Malam itu,
Wulan berdiam diri di kamar, memeluk bayinya yang tertidur pulas di pelukannya. Kata-kata Wisnu dan Bu Ratri masih berputar di kepalanya. Tes DNA? Tangannya gemetar. Dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan suaminya sendiri bisa meragukan darah daging mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat Wisnu berubah seperti ini? Dulu, Wisnu adalah suami yang penuh perhatian. Ia bukan pria yang mudah curiga, apalagi terhadap Wulan. Tapi sejak kelahiran bayi mereka, seakan ada tembok yang perlahan dibangun di antara mereka. Wulan menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Ia tidak ingin bayinya terbangun. Jika aku bertanya langsung, apakah Wisnu akan jujur? Atau dia akan mengelak? Keesokan harinya, Wisnu bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak lagi mencium kening Wulan seperti dulu sebelum berangkat kerja. Tidak ada sapaan hangat atau perhatian kecil seperti biasanya. Ia hanya mengenakan kemejanya dengan cepat, mengambil tasnya, lalu berjalan menuju pintu. "Mas." Suara Wulan terdengar lirih. Wisnu menghentikan langkahnya, tetapi tidak menoleh. "Kita bisa bicara sebentar." "Aku telat," jawab Wisnu singkat. "2 menit saja, Mas." Akhirnya, Wisnu berbalik, tetapi wajahnya tetap dingin. "Apa?" Wulan menggenggam erat ujung selimut bayinya, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku dengar pembicaraanmu dengan ibu tadi malam." Wisnu menegang. Sorot matanya berubah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. "Benarkah, Mas? Kamu benar-benar berpikir untuk melakukan tes DNA?" Suara Wulan bergetar. Wisnu menghela napas panjang. "Wulan, ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Aku hanya ingin memastikan." "Memastikan apa?" Mata Wulan mulai berkaca-kaca. Wisnu terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu. "Aku ini istrimu, Mas. Aku tidak pernah mengkhianati pernikahan kita. Bagaimana bisa kamu berpikir kalau anak ini bukan darah dagingmu?" Wulan tidak bisa lagi menahan emosinya. Wisnu mengusap wajahnya, tampak frustrasi. "Aku tidak bilang begitu, Wulan. Tapi sejak bayi ini lahir, ada perasaan aneh yang terus menghantuiku." "Apa kamu tidak ingat perjuanganku selama hamil, Mas? Aku bertahan 9 bulan, melewati semua rasa sakit, dan kini kamu malah menuduhku." "Wulan, aku tidak menuduhmu. Lalu kenapa kamu ingin tes DNA?" Wisnu terdiam. Ia menggenggam jemarinya sendiri, seolah mencoba menenangkan diri. "Karena aku harus tahu, Wulan. Kalau memang anak ini benar-benar anakku, aku akan meminta maaf. Tapi kalau ternyata..." Wisnu tidak melanjutkan kata-katanya. Wulan merasakan dadanya seakan ditusuk belati. "Kalau ternyata bukan anakmu, kamu akan meninggalkanku?" Wisnu tidak menjawab. Dan bagi Wulan, diamnya suaminya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Sejak percakapan itu, Wulan tidak lagi bisa melihat Wisnu seperti dulu. Setiap kali suaminya pulang ke rumah, ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Bahkan saat Wisnu menggendong bayinya, Wulan merasa pria itu melakukannya dengan penuh keraguan. Bagaimana bisa dia berpikir seperti itu? Semakin hari, kecurigaan Wisnu semakin jelas terlihat. Ia mulai sering mengamati wajah bayinya dalam diam, seakan mencari sesuatu yang bisa meyakinkannya. Lalu suatu siang, ketika Wulan sedang menyusui bayinya di kamar, ia mendengar suara dering telepon Wisnu yang tertinggal di meja. Sekilas, ia melihat nama yang tertera di layar. Lab DNA Klinik Pratama. Jantung Wulan berhenti sejenak. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel itu. Tanpa sadar, ia menekan tombol untuk menerima panggilan. "Halo, Pak Wisnu?" Terdengar suara seorang perempuan dari seberang telepon.
Wulan menelan ludah. Kami ingin mengonfirmasi, apakah Anda jadi datang besok untuk pengambilan sampel DNA anak? Dunia Wulan seakan runtuh saat itu juga. Jadi Wisnu benar-benar melakukannya. Suara dari seberang telepon masih terdengar, tetapi Wulan tidak lagi bisa berkonsentrasi pada kata-kata yang diucapkan. Dunia seakan berputar. Dadanya terasa begitu sesak. Jadi, Wisnu benar-benar ingin melakukan tes DNA? Tangannya yang memegang ponsel bergetar hebat. Ia buru-buru menekan tombol merah, mengakhiri panggilan sebelum suara itu kembali menyakitinya lebih jauh. Matanya menatap kosong ke arah bayi mungil yang masih menyusu dalam dekapannya. Anak yang ia lahirkan dengan penuh cinta. Anak yang ia perjuangkan selama 9 bulan dalam perutnya. Namun kini, ayahnya sendiri meragukan keberadaannya. Kenapa? Mas? Kenapa kamu bisa setega ini? Setetes air mata jatuh ke pipinya. Ia buru-buru menghapusnya. Takut tetesannya mengenai bayi yang masih tertidur dengan tenang di dekapannya. Sejak telepon itu, Wulan merasa semakin asing di rumahnya sendiri. Ia ingin bertanya langsung pada Wisnu, ingin berteriak dan meminta kejelasan. Tapi di saat yang sama, ia juga takut dengan jawaban yang akan ia dapatkan. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia dan Wisnu saling percaya. Bahwa rumah tangga mereka adalah tempat raman untuk bernaung. Tapi kini, segalanya terasa begitu rapuh. Malam harinya, Wulan menunggu Wisnu pulang dengan hati yang penuh gejolak. Begitu pria itu masuk rumah, ia langsung menyapanya. Mas, panggilnya pelan. Wisnu yang baru saja meletakkan tasnya menoleh sekilas. Ada apa? Aku ingin bicara. Ekspresi Wisnu seketika berubah. Seolah sudah tahu kemana arah pembicaraan ini akan berjalan. Ia menghela napas sebelum menjawab. Bisa nanti? Aku capek. Tidak bisa, Mas. Suara Wulan bergetar. Aku ingin kita bicara sekarang. Wisnu menatap istrinya, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Mereka duduk di ruang tamu. Wulan mencoba mengendalikan emosinya, tetapi rasa sakit yang ia rasakan sudah terlalu dalam. Aku menerima telepon tadi siang. Wulan membuka pembicaraan. Dari lab tempat kamu mendaftar tes DNA. Wisnu menghela napas berat. Matanya memejam sesaat sebelum akhirnya kembali menatap Wulan. Jadi kamu sudah tahu? Ya, Wulan menatapnya tajam. Dan sekarang aku ingin mendengar langsung darimu. Kenapa? Mas? Kenapa kamu melakukan ini? Wisnu terdiam. Ia menatap ke arah meja, menghindari tatapan istrinya. Jawab aku, Mas. Suara Wulan meninggi, tidak mampu lagi menahan sakit di hatinya. Aku hanya ingin memastikan, Wulan. Wisnu akhirnya berbicara. Aku tidak menuduhmu. Aku hanya... Kamu hanya tidak percaya padaku, potong Wulan. Matanya basah oleh air mata yang ia tahan. Wisnu mengusap wajahnya dengan frustasi. Ini bukan tentang percaya atau tidak percaya. Aku hanya... Kenapa, Mas? Wulan mendekat, menatap suaminya dengan sorot mata penuh luka. Kenapa kamu bisa berpikir kalau anak ini bukan anakmu? Apa aku pernah memberimu alasan untuk meragukanku? Wisnu tetap diam. Kamu tahu seberapa sakitnya aku, Mas? Aku mempertaruhkan nyawaku melahirkan anak ini. Aku menahan sakit, menahan lelah, dan sekarang yang kudapatkan adalah tuduhan. Wisnu masih tidak menjawab, tapi kali ini ada sesuatu di matanya yang berbeda. Aku tidak ingin ini terjadi, Wulan. Suaranya lebih pelan, tapi sejak bayi ini lahir, ada perasaan yang tidak bisa hilang dari pikiranku. Apa itu, Mas? Wisnu menghela napas panjang. Ia terlihat ragu untuk mengatakannya, tetapi akhirnya ia berbicara. Anak ini tidak mirip denganku, Wulan.
Dan ada seseorang yang mengatakan hal itu padaku. Jantung Wulan mencelos. Seseorang? Siapa? Wisnu menelan ludah. Ibuku. Wulan terdiam. Seluruh tubuhnya terasa membeku. Jadi, ini semua karena Bu Ratri? Wulan mengatur napasnya, mencoba meredam amarah yang membakar dadanya. Jadi, kamu lebih percaya pada ibumu daripada istrimu sendiri? Bukan begitu, Wulan. Wisnu berusaha menjelaskan. Tapi ibu bilang, bayi ini tidak memiliki ciri khas keluargaku. Tidak ada satupun kemiripan denganku, dengan ayah, atau bahkan dengan saudara-saudaraku. Wulan ingin tertawa miris. Sejak kapan seorang bayi harus terlihat seperti fotokopi ayahnya? Dan karena itu kamu lebih memilih percaya pada omongan ibumu dibandingkan dengan kenyataan bahwa aku adalah istrimu. Suara Wulan bergetar. Wisnu terdiam. Wulan menggeleng pelan. Jadi ini semua bukan hanya karena kecurigaan Wisnu, tapi juga karena ibunya yang terus-menerus meracuni pikirannya. Air matanya mengalir. Ia menatap Wisnu dengan pandangan yang tak lagi sama. Mas, kamu sadar tidak? Kamu baru saja menghancurkan kepercayaan kita. Wisnu menutup matanya, seolah tidak ingin melihat kenyataan yang ada di depan matanya. Aku akan tetap melakukan tes DNA ini, Wulan, katanya akhirnya. Karena aku harus tahu. Duh, ucapan itu terasa seperti pukulan telak bagi Wulan. Dengan tangan gemetar, ia mengusap pipinya yang basah. Baiklah, suaranya terdengar dingin. Lakukanlah. Wisnu tampak terkejut dengan jawaban Wulan. Tapi setelah hasilnya keluar dan terbukti bahwa anak ini benar-benar darah dagingmu, lanjut Wulan, aku ingin tahu, Mas, apa kamu bisa menebus rasa sakit yang kamu berikan padaku? Wisnu tidak bisa menjawab. Dan bagi Wulan, keheningan itu adalah jawaban yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Malam itu, Wulan tidur dengan punggung membelakangi Wisnu. Atau lebih tepatnya, ia hanya berbaring tanpa benar-benar bisa memejamkan mata. Pikirannya masih penuh dengan kejadian hari ini. Di sebelahnya, Wisnu juga tak bergerak. Ia tidak mencoba berbicara lagi. Hanya ada keheningan yang terasa begitu dingin di antara mereka. Dulu, setiap kali aku merasa cemas, Mas Wisnu selalu menggenggam tanganku, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kini, bahkan saat hatinya hancur, pria itu tidak melakukan apapun. Bayinya bergerak sedikit dalam dekapannya, menggumam pelan dalam tidurnya. Wulan menatap wajah mungil itu dengan mata yang masih berlinang. Kamu tidak perlu mirip dengan siapapun. Nak, kamu hanya perlu tumbuh dengan bahagia. Namun, bagaimana ia bisa menjamin kebahagiaan anaknya, jika bahkan rumah tangganya sendiri sedang berada di ujung jurang? Keesokan paginya, Wisnu bangun lebih awal seperti biasa. Namun kali ini, Wulan tidak berusaha menyapanya. Ia tetap berbaring, berpura-pura tertidur, meskipun hatinya masih penuh dengan kegelisahan. Ia mendengar suara Wisnu membuka lemari, suara langkahnya menuju kamar mandi, suara pintu kamar terbuka lalu tertutup kembali. Biasanya, sebelum berangkat kerja, Wisnu selalu mencium keningnya dan menyentuh pipi bayinya dengan lembut. Tapi hari ini, tidak ada apa-apa. Hanya keheningan. Setelah suara langkah kaki Wisnu menghilang dari rumah, Wulan perlahan membuka matanya. Ia menatap langit-langit kamar dengan perasaan kosong. Lalu, tiba-tiba, tekad itu muncul dalam dirinya. Aku tidak bisa terus begini. Ia menatap bayi di pelukannya. Aku harus melakukan sesuatu. Dengan hati yang masih terluka, ia bangkit dari tempat tidur dan mulai bersiap. Hari ini, ia akan menemui seseorang. Seseorang yang bisa memberinya jawaban. 2 jam kemudian, Wulan berdiri di depan sebuah rumah besar dengan pagar besi tinggi. Rumah yang selama ini dianggapnya sebagai rumah kedua,
tempat ia pernah diterima sebagai menantu dengan senyum manis dari Bu Ratri. Tapi kini, rumah ini terasa begitu asing baginya. Dengan hati yang berdebar, ia menekan bel. Tak lama, seorang asisten rumah tangga membukakan pintu. "Ibu ada di dalam, Bu Wulan. Silakan masuk." Wulan melangkah masuk dengan tangan menggenggam erat jari-jari kecil bayinya. Di ruang tamu, Bu Ratri sedang duduk santai sambil menyeruput teh hangatnya. Begitu melihat Wulan, wanita itu mengangkat alis, seolah tidak terkejut sama sekali. "Kamu datang juga akhirnya," katanya sambil tersenyum tipis. Wulan menelan ludah. Ia sudah berusaha menyiapkan dirinya, tapi tetap saja, rasanya begitu sulit menghadapi Bu Ratri setelah tahu bahwa wanita inilah yang meracuni pikiran Wisnu. Tanpa membuang waktu, ia langsung berkata, "Kenapa, Bu?" Bu Ratri mengerutkan dahi. "Kenapa apa? Kenapa ibu mengatakan pada Wisnu bahwa anak ini bukan darah dagingnya?" Suara Wulan bergetar, tetapi ia tetap berusaha mempertahankan ketegasannya. Bu Ratri meletakkan cangkirnya dengan tenang, lalu menatap Wulan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu tahu, Wulan," katanya pelan, "sejak awal aku tidak pernah benar-benar menyetujui pernikahan kalian." Jantung Wulan berdegup kencang. Tapi karena Wisnu bersikeras, aku akhirnya menerima. Aku mencoba mengenalmu, mencoba menganggapmu sebagai bagian dari keluarga. Bu Ratri tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam senyumnya yang terasa menusuk. Tapi saat anak ini lahir, aku sadar bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Wulan mengepalkan tangannya. Dan hanya karena itu, ibu membuat Wisnu berpikir bahwa aku berselingkuh. Bu Ratri menghela napas pelan, lalu bersandar ke sofa. "Kamu tidak perlu bersikap defensif, Wulan. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku." Terbaik untuk Wisnu? Atau terbaik untuk ibu? Untuk pertama kalinya, ekspresi Bu Ratri berubah. "Sejak aku menikah dengan Wisnu, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang bisa merusak pernikahan kami. Tapi sekarang, hanya karena seorang bayi lahir dengan wajah yang sedikit berbeda, ibu dengan mudahnya merusak kepercayaan suami saya." Bu Ratri terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. "Kepercayaan? Kalau memang Wisnu begitu percaya padamu, dia tidak akan meragukan anak ini sejak awal." Kata-kata itu terasa seperti tamparan bagi Wulan. Ia ingin membalas, ingin membela dirinya, tapi ia tahu bahwa tak peduli apapun yang ia katakan, Bu Ratri sudah memutuskan untuk tidak pernah menerimanya sepenuhnya. Wulan menggenggam tangan bayinya dengan erat. Ia tidak akan menang dengan berdebat. Jadi, ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih tenang, "Kalau begitu, kita tunggu hasilnya." Bu Ratri menaikkan sebelah alisnya. "Aku yakin bahwa anak ini adalah darah daging Wisnu. Dan ketika hasilnya keluar, aku ingin tahu, Bu, apa ibu bisa mempertanggungjawabkan semua ini?" Senyum di wajah Bu Ratri sedikit memudar. "Tunggu saja, Bu," lanjut Wulan. "Kalau hasilnya membuktikan bahwa anak ini benar-benar anak Wisnu, aku ingin ibu melihat sendiri bagaimana ibu telah menghancurkan kepercayaan Wisnu pada istri dan anaknya sendiri." Setelah mengatakan itu, Wulan berbalik dan berjalan keluar dengan kepala tegak. Tapi hatinya masih terasa begitu berat. Karena ia tahu, meskipun hasil tes DNA membuktikan kebenaran, luka yang telah ditanamkan dalam hatinya tidak akan bisa hilang begitu saja. Dan ia tidak tahu apakah pernikahannya masih bisa diselamatkan setelah ini. Setelah keluar dari rumah Bu Ratri, Wulan merasa tubuhnya begitu lemas. Langkahnya terasa berat, dan udara pagi yang seharusnya menyegarkan justru terasa menyesakkan di dadanya. Bayinya, yang tertidur dalam dekapan, bergerak sedikit, seolah merasakan kegelisahan ibunya. "Apa aku mengambil keputusan yang benar?" Wulan tahu bahwa tes DNA adalah cara terbaik untuk membuktikan segalanya. Tapi tetap saja,
Hatinya tak bisa tenang. Bagaimana jika Wisnu tetap tidak percaya? Bagaimana jika meski hasilnya membuktikan bahwa bayi ini anaknya, ia tetap melihatku dengan tatapan curiga? Pikiran-pikiran itu terus menghantui kepalanya saat ia menaiki taksi untuk kembali ke rumah. Di perjalanan, ia menatap keluar jendela dengan mata kosong. Bayangan masa lalunya bersama Wisnu terus berputar dalam pikirannya. Dulu, Mas Wisnu selalu percaya padaku. Kami selalu bersama dalam segala hal. Tapi sekarang, bahkan ketika ia berusaha keras menjelaskan, pria itu lebih memilih mendengar ibunya daripada mendengar suara hatinya sendiri. Wulan menggigit bibir bawahnya. Ia tidak ingin menangis di dalam taksi, tidak di depan orang asing. Jadi, ia menahan semuanya. Setelah sampai di rumah, Wulan meletakkan bayinya di tempat tidur dengan hati-hati. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah mungil itu dengan perasaan campur aduk. Kamu tidak salah apa-apa, Nak. Tapi kenapa dunia seakan menolakmu? Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Wulan menoleh. Wisnu sudah pulang. Jam masih menunjukkan pukul 12 siang. Seharusnya pria itu masih di kantor. Biasanya, Wisnu jarang pulang siang begini, kecuali ada urusan penting. Jantung Wulan berdegup sedikit lebih kencang saat mendengar langkah kaki pria itu mendekat ke kamar. Pintu terbuka, dan Wisnu berdiri di ambang pintu dengan ekspresi datar. Tatapan matanya masih sama seperti tadi pagi, kosong, dingin, dan penuh kebimbangan. Kamu dari mana? Tanyanya tanpa basa-basi. Wulan menelan ludah. Ia ingin menjawab dengan tenang, tapi suaranya sedikit gemetar saat berkata, "Aku menemui ibu." Wisnu mengernyit. Kenapa? Wulan menatap mata suaminya, mencari secercah kehangatan yang dulu selalu ada di sana. Aku ingin tahu kenapa ibu berkata seperti itu padamu. Kenapa beliau bisa berpikir kalau anak ini bukan anakmu? Wisnu menghela napas, lalu berjalan masuk dan bersandar di dinding, menatapnya dari kejauhan. Dan, tanyanya singkat. Ibu bilang, beliau hanya ingin yang terbaik untukmu. Wisnu terkekeh kecil. Tapi itu bukan tawa bahagia, lebih seperti tawa getir. Tentu saja, ibuku memang seperti itu, katanya pelan. Tapi itu tidak menjawab pertanyaanku, Wulan. Wulan menggigit bibirnya. Aku sudah minta tes DNA. Wisnu terdiam sejenak. Apa? Aku sudah minta tes DNA. Ulang Wulan. Lebih mantap. Aku ingin membuktikan bahwa anak ini benar-benar anakmu. Wisnu menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lalu ia menghela napas panjang, melangkah mendekat, dan duduk di kursi dekat tempat tidur. Kenapa kamu repot-repot melakukan itu? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih pelan. Wulan tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa perih. Karena aku ingin mengembalikan kepercayaanmu. Jawabnya jujur. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah mengkhianatimu. Wisnu menundukkan kepalanya, menatap tangannya sendiri yang bertaut di pangkuannya. Keheningan memenuhi kamar selama beberapa detik. Lalu, dengan suara yang hampir berbisik, Wisnu berkata, "Bagaimana kalau aku tetap tidak percaya, Wulan?" Wulan merasakan hatinya mencelos. Ia menatap suaminya dengan mata melebar. Apa maksudmu? Wisnu tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah pikirannya berada di tempat lain. Wulan merasakan kepalanya berputar. Ia sudah berusaha, sudah melakukan segala hal untuk menyelamatkan pernikahan ini. Tapi, bagaimana jika semuanya sia-sia? Bagaimana jika meskipun hasil tesnya membuktikan kebenaran, Wisnu tetap tidak bisa menerima anak ini? Apa yang harus aku lakukan? Kata-kata Wisnu menggantung di udara, menciptakan kekosongan yang membuat dada Wulan terasa sesak. Bagaimana kalau aku tetap tidak percaya?
Wulan. Apa maksudnya? Kenapa suaminya masih mengatakan hal seperti itu? Wulan menatap Wisnu dengan mata yang berkaca-kaca, berharap pria itu akan menjelaskan maksudnya. Tapi yang ia lihat hanyalah ekspresi kosong di wajah pria itu, seolah sedang memikirkan sesuatu yang begitu berat. Keheningan menyelimuti kamar mereka. Suara detak jam di dinding terdengar lebih jelas, berpadu dengan suara napas pelan bayi mereka yang masih tertidur. Wulan menggenggam ujung kain selimut dengan jemarinya yang dingin. "Apa yang Mas maksud?" tanyanya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Wisnu menutup matanya sesaat sebelum akhirnya menatap Wulan kembali. "Aku tidak tahu, Wulan," katanya pelan. "Aku benar-benar tidak tahu." Kata-kata itu seharusnya terasa jujur, tapi bagi Wulan, itu terdengar seperti tamparan. Selama ini, mereka membangun rumah tangga dengan cinta dan kepercayaan. Setidaknya, itulah yang selalu Wulan yakini. Tapi sekarang, lelaki yang ia cintai, lelaki yang dulu selalu menggenggam tangannya dalam suka maupun duka, kini justru mempertanyakan segalanya. Seolah semua yang telah mereka lalui tidak cukup untuk meyakinkan Wisnu bahwa dirinya tidak bersalah. Seolah cinta yang pernah mereka bangun bisa begitu saja goyah, hanya karena satu kecurigaan. Wulan menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak emosi yang memenuhi dadanya. "Lalu, apa gunanya tes DNA ini kalau Mas tetap tidak percaya?" tanyanya lirih. Wisnu tidak segera menjawab. Ia menatap lantai seakan mencari jawaban yang bahkan dirinya pun tak yakin ada. "Aku ingin percaya, Wulan," katanya akhirnya. Tapi ada sesuatu di dalam kepalaku yang terus mengatakan bahwa mungkin memang ada yang salah. Pernyataan itu membuat air mata Wulan jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia tidak terisak. Ia hanya diam, membiarkan air matanya mengalir perlahan di pipinya. Wisnu tampak terkejut melihatnya menangis. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Dulu, kalau Wulan menangis, Wisnu pasti akan segera menariknya ke dalam pelukan. Akan mengusap punggungnya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang, pria itu hanya duduk di sana, diam, tanpa sedikit pun berusaha menenangkannya. Dan itulah yang paling menyakitkan bagi Wulan. Bukan hanya tuduhan itu, bukan hanya kecurigaan, tapi dinginnya sikap Wisnu. Seolah ia bukan lagi Wulan yang dulu selalu ia cintai. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Wulan mengusap air matanya, menarik napas panjang untuk menenangkan diri. "Kalau begitu," katanya dengan suara yang masih sedikit bergetar, "aku akan tetap menjalani tes DNA ini. Bukan untuk Mas, bukan untuk ibu, tapi untuk anakku." Wisnu menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi Wulan tidak memberinya kesempatan. "Karena aku tidak mau anakku tumbuh dengan bayang-bayang tuduhan ini," lanjutnya, suaranya semakin tegas. "Aku tidak mau dia nanti merasa harus membuktikan siapa dirinya hanya karena ayahnya sendiri meragukan keberadaannya." Wisnu terdiam. Wulan bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela, dan menatap keluar dengan pandangan kosong. "Dulu, Mas pernah bilang kalau Mas percaya sama aku lebih dari siapapun," katanya pelan. "Tapi sekarang, aku sadar, kepercayaan itu bisa hilang begitu saja hanya karena kata-kata orang lain." Wisnu meremas jemarinya sendiri, tampak gelisah. "Wulan, aku lelah, Mas," potong Wulan lembut. "Aku tidak mau bertengkar. Kita tunggu hasil tesnya saja." Wisnu menatapnya lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Oke," katanya singkat. "Itu saja." Tidak ada usaha untuk meyakinkannya. Tidak ada kata-kata untuk menenangkannya. Dan dengan itu, Wulan tahu bahwa ada sesuatu yang telah berubah di antara mereka. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Hari itu, rumah terasa begitu sepi meski Wisnu masih ada di dalamnya. Setelah percakapan tadi,
Wisnu tidak banyak berbicara lagi. Ia hanya duduk di sofa ruang tamu sambil memainkan ponselnya, sesekali menghela napas panjang. Sementara itu, Wulan tetap di kamar bersama bayinya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi bagaimana bisa ia tenang? Kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan Wisnu kini terasa rapuh. Dulu, mereka bisa mengobrol berjam-jam tentang banyak hal, tertawa, saling bercanda, saling memahami. Tapi sekarang, mereka hanya bicara seperlunya. Seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu rumah. Wulan menghela napas panjang. Ia menatap bayinya yang masih tertidur pulas di kasur kecilnya. Wajah mungil itu begitu damai. Tidak tahu apa-apa tentang konflik yang sedang terjadi di antara kedua orang tuanya. Jari jemari Wulan dengan lembut membelai pipi bayinya. "Nak, kamu tidak salah apa-apa." Tapi dunia seakan-akan ingin menolak keberadaannya. Menjelang sore, Wisnu akhirnya beranjak dari sofa dan bersiap-siap untuk keluar. Ia mengenakan kemeja santai dan celana jeans, lalu meraih kunci motornya dari meja. "Kamu mau kemana?" tanya Wulan, mencoba terdengar biasa saja meski ada sedikit kegelisahan di hatinya. Wisnu menoleh sekilas. "Keluar sebentar." "Sebentar kemana?" Pria itu menghela napas, lalu menatap Wulan dengan ekspresi datar. "Apa sekarang aku harus melapor setiap kali mau keluar?" tanyanya pelan, tapi tajam. Wulan terdiam. Dulu, Mas Wisnu tidak seperti ini. Dulu, kalaupun ia harus pergi, ia akan memberitahu Wulan dengan jelas. Bukan karena Wulan menuntutnya, tapi karena mereka selalu berbagi segalanya. Tapi sekarang, pertanyaan sederhana saja seolah dianggap interogasi. "Mas tahu itu bukan maksudku," kata Wulan akhirnya. Wisnu menatapnya sejenak sebelum mengalihkan pandangan. "Aku mau cari udara segar." Hanya itu yang ia katakan sebelum akhirnya melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya. Wulan berdiri di tempatnya, mendengar suara motor Wisnu menjauh. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia merasa suaminya tidak benar-benar ingin kembali. Wisnu baru pulang saat malam sudah larut. Bukan sekali dua kali Wisnu pulang malam karena pekerjaan. Tapi kali ini, Wulan merasa ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, Wisnu akan menghubunginya jika pulang terlambat. Tapi malam ini, tidak ada pesan atau telepon sama sekali. Saat mendengar suara pintu terbuka, Wulan yang masih duduk di kamar langsung menoleh. Wisnu masuk tanpa berkata apa-apa. Langsung meletakkan jaketnya di gantungan dan berjalan ke kamar mandi. Ada aroma parfum yang samar dari tubuhnya, bukan parfum yang biasa ia pakai. Wulan mencoba mengabaikan pikirannya. Mungkin Mas Wisnu bertemu teman-temannya. Mungkin ia hanya butuh waktu sendiri. Tapi tetap saja, ada kegelisahan yang mengusik hatinya. Hari-hari berlalu, tapi Wisnu tidak juga berubah. Ia tetap pulang larut. Tidak lagi banyak berbicara dengan Wulan. Jika dulu Wisnu selalu mencium keningnya sebelum berangkat kerja, kini pria itu hanya sekadar mengambil tas dan pergi tanpa kata-kata. Jika dulu mereka selalu makan malam bersama, kini Wisnu lebih sering makan di luar. Ada yang salah. Wulan bisa merasakannya, tapi ia tidak tahu apa. Dan entah kenapa, setiap kali ia ingin bertanya, ada rasa takut yang menahannya. Takut mendengar jawaban yang tidak ingin ia dengar. Takut semakin kehilangan pria yang ia cintai. Sudah hampir seminggu sejak tes DNA itu dilakukan. Wulan masih menunggu hasilnya. Tapi entah kenapa, yang lebih mengganggunya bukanlah hasil dari tes tersebut, melainkan sikap Wisnu yang semakin hari semakin terasa jauh. Dulu, rumah mereka terasa hangat. Selalu ada canda dan obrolan ringan di antara mereka. Tapi sekarang, rumah itu masih sama, tapi rasanya begitu asing. Setiap hari, Wisnu pulang semakin larut. Jika dulu ada alasan jelas, kini tidak ada lagi penjelasan. Setiap kali Wulan bertanya,
Jawabannya selalu singkat dan dingin. Lembur. Ada urusan. Jangan tanya-tanya terus, Wulan. Jawaban yang selalu diiringi dengan nada lelah dan kesal. Wulan tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin percaya bahwa ini hanya fase sulit dalam pernikahan mereka. Bahwa setelah hasil tes DNA keluar, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi hatinya ragu. Karena rasa dingin yang tumbuh di antara mereka semakin terasa nyata. Malam itu, Wisnu pulang lebih awal dari biasanya. Tapi bukannya merasa lega, Wulan justru merasa semakin canggung. Mereka makan malam di meja yang sama, tapi tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Sesekali Wulan melirik Wisnu, berharap pria itu akan mengatakan sesuatu. Tapi Wisnu lebih banyak menunduk, fokus pada ponselnya. Sesekali pria itu tersenyum kecil sambil mengetik sesuatu. Wulan memperhatikan perubahan ekspresi suaminya dengan hati yang berdebar. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia melihat Wisnu tersenyum seperti itu. Dan yang lebih menyakitkan, senyuman itu bukan untuknya. Wulan menggigit bibirnya, menahan dorongan untuk bertanya. Siapa yang sedang Wisnu ajak bicara? Apa itu urusan pekerjaan? Atau seseorang yang lain? Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Dulu, ia tidak pernah meragukan Wisnu. Tapi kini, kepercayaan itu perlahan-lahan mulai terkikis. Beberapa hari terakhir, ada beberapa hal yang semakin membuat Wulan gelisah. Wisnu sering menerima telepon di luar rumah. Jika sedang di dalam, ia akan menjauh saat berbicara, seolah tidak ingin Wulan mendengar. Ia juga semakin sering memakai parfum yang berbeda. Dan yang paling menyakitkan, Wisnu mulai menjaga jarak darinya. Jika dulu mereka selalu tidur berdekatan, kini pria itu lebih sering tidur membelakangi Wulan, atau bahkan membawa selimut sendiri ke sofa. Semua perubahan kecil itu terasa seperti pecahan kaca kecil yang semakin lama semakin melukai hati Wulan. Ia ingin berpikir positif. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi setiap kali ia mencoba, pikirannya selalu kembali pada satu kemungkinan yang paling ia takuti. Bahwa mungkin Wisnu memang sudah tidak lagi mencintainya. Malam itu, Wulan duduk di tepi ranjang, memandangi bayinya yang tidur pulas di dalam boks kecil di samping tempat tidurnya. Wajah mungil itu begitu damai. Sesekali, bibir kecilnya bergerak, seolah sedang bermimpi sesuatu yang indah. Namun, di dalam hati Wulan, tidak ada kedamaian. Apa yang akan terjadi jika hasil tes DNA itu keluar? Akankah Wisnu meminta maaf karena telah meragukannya? Atau justru akan semakin menjauh darinya? Pikiran itu menghantuinya. Ia menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah Wisnu yang sedang duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya seperti biasa. Entah sejak kapan, keberadaan Wisnu di rumah tidak lagi memberikan rasa nyaman. Dulu, melihat Wisnu di rumah adalah sesuatu yang menyenangkan. Tapi sekarang, rasanya seperti hidup bersama orang asing. Orang yang dulu mencintainya dengan tulus, kini terasa begitu jauh dan dingin. Kenapa semua ini bisa terjadi? Mas, panggil Wulan pelan. Wisnu tidak langsung menoleh. Ia masih sibuk menatap layar ponselnya. Baru beberapa detik kemudian, ia mendongak dengan ekspresi datar. Ada apa? Wulan menatapnya ragu. Aku mau tanya sesuatu. Wisnu menghela napas, seolah sudah tahu kemana arah pembicaraan ini akan menuju. Tentang apa? Tanyanya. Suaranya terdengar enggan. Wulan menggigit bibirnya. Tentang kita, katanya akhirnya. Wisnu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Wulan dengan sorot mata yang sulit diartikan. Lanjut, ucapnya singkat. Jantung Wulan berdebar kencang. Ia ingin bertanya banyak hal. Kenapa Wisnu berubah? Kenapa sikapnya semakin dingin?
apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tapi ketika ia hendak membuka mulut, ada ketakutan yang menahannya. Bagaimana jika jawaban Wisnu justru semakin menyakitinya? Setelah beberapa detik hening, akhirnya Wulan berkata dengan suara pelan, "Mas masih menganggap bayi ini bukan anakmu?" Wisnu menatapnya dalam diam. Jawaban yang Wulan tunggu tidak langsung keluar. Dan justru karena itulah, hatinya terasa semakin sakit. "Mas." Panggilnya lagi. Suaranya bergetar. Wisnu menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Jujur, aku masih sulit percaya," katanya akhirnya. Jawaban itu menusuk jantung Wulan seperti pisau tajam. Dadanya terasa sesak, tapi ia memaksakan diri untuk tetap tegar. "Jadi, Mas benar-benar berpikir aku selingkuh?" Wisnu tidak menjawab, tapi diamnya sudah lebih dari cukup. Air mata yang selama ini Wulan tahan akhirnya jatuh perlahan di pipinya. "Mas, aku ini istrimu." Suara Wulan terdengar bergetar. "Aku mengandung anak ini selama 9 bulan. Aku melahirkan dengan rasa sakit yang luar biasa. Tapi kenapa Mas malah berpikir seperti ini?" Wisnu masih diam. Ia tidak menyangkal, tidak juga membenarkan. Dan justru itulah yang lebih menyakitkan. "Kalau Mas meragukanku, kenapa Mas tetap di sini?" tanya Wulan akhirnya. Suaranya dipenuhi luka. Wisnu menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Aku cuma butuh kepastian, Wulan." "Pastiannya dari mana?" "Dari selembar kertas hasil tes DNA." "Ya," jawab Wisnu tanpa ragu. Kata itu terasa seperti hantaman keras bagi Wulan. Jadi, bukan kepercayaannya yang Wisnu cari. Bukan keyakinannya pada Wulan sebagai istrinya. Tapi hanya selembar kertas. Keesokan harinya, ponsel Wisnu berbunyi. Ia menerima pesan dari rumah sakit. Hasil tes DNA sudah bisa diambil. Wulan yang sedang menyiapkan pakaian bayi langsung berhenti sejenak ketika mendengar Wisnu membaca pesan itu. Dadanya terasa semakin sesak. Ia menoleh ke arah Wisnu yang sudah bersiap-siap mengambil jaketnya. "Aku pergi ambil hasilnya," kata Wisnu singkat. Tanpa menunggu jawaban dari Wulan, pria itu langsung melangkah keluar rumah. Suara pintu tertutup terdengar begitu nyaring di telinga Wulan. Dan di dalam rumah yang sepi itu, Wulan berdiri mematung, bertanya-tanya, apakah hasil tes ini akan menyelamatkan pernikahan mereka? Atau justru akan menghancurkan semuanya? Wulan berdiri di ambang pintu, menatap kosong ke arah Wisnu yang baru saja meninggalkan rumah. Hatinya berdebar kencang. Hasil tes DNA itu akan menentukan segalanya. Namun, bukan itu yang paling ia takutkan. Yang lebih mengerikan baginya adalah bagaimana sikap Wisnu setelah hasil itu keluar. Karena jika selama ini Wisnu tidak percaya, apakah hasil itu akan cukup untuk mengubah segalanya? Ataukah retakan dalam hubungan mereka sudah terlalu dalam untuk bisa diperbaiki? Wulan kembali masuk ke dalam rumah, tapi pikirannya tak bisa tenang. Tangannya gemetar saat mencoba melipat baju bayi. Lalu, tanpa sadar, air matanya jatuh begitu saja. Ia merasa begitu lelah. Selama ini, ia berusaha menahan semuanya sendiri. Rasa sakit karena dicurigai, rasa kecewa karena tidak dipercaya, dan rasa takut kehilangan suaminya. Dulu, ia berpikir pernikahan mereka cukup kuat untuk menghadapi masalah apapun. Tapi sekarang, mengapa rasanya seperti Wisnu sudah siap melepaskannya kapan saja? Wulan melirik jam dinding. Sudah 1 jam sejak Wisnu pergi, tapi rasanya seperti sudah seharian. Setiap detik terasa begitu lambat. Ia ingin menelepon atau mengirim pesan, tapi ia takut. Takut jika Wisnu tidak menjawab. Atau lebih buruk lagi, takut jika jawaban yang Wisnu berikan justru menghancurkan hatinya. Jadi, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Menunggu dalam diam, dengan hati yang tak menentu.
Ketika akhirnya pintu terbuka, Wulan langsung menoleh. Wisnu berdiri di sana, masih dengan jaket yang belum sempat ia lepas. Di tangannya, ada sebuah amplop coklat. Matanya bertemu dengan mata Wulan, tapi ekspresinya sulit ditebak. Tak ada senyum, tak ada kemarahan, tak ada tanda apapun yang bisa Wulan baca. Hanya ada tatapan yang begitu dingin dan datar. Seolah hasil di dalam amplop itu tidak mengubah apapun. Wulan menelan ludah. Ia ingin bertanya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Beberapa detik berlalu, tapi Wisnu masih diam. Akhirnya, dengan langkah pelan, Wulan mendekat. Tangannya terangkat, hendak mengambil amplop itu. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, Wisnu menarik tangannya. Dan kemudian, dengan suara yang begitu datar, pria itu berkata, "Hasilnya sudah keluar. Tapi ada sesuatu yang harus kita bicarakan." Wulan berdiri membeku di tempatnya. Kata-kata Wisnu tadi masih bergema di telinganya. Hasilnya sudah keluar. Tapi ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Apa maksudnya? Jika hasilnya membuktikan bahwa bayi itu benar-benar anak Wisnu, kenapa pria itu masih berbicara seperti ini? Bukankah seharusnya ia merasa lega dan meminta maaf? Ataukah hasilnya justru mengatakan hal lain? Tangan Wulan yang terulur gemetar. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri sebelum akhirnya berbisik. "Apa yang harus kita bicarakan, Mas?" Wisnu tidak langsung menjawab. Ia justru melangkah menuju meja ruang tamu, meletakkan amplop coklat itu di atasnya. Lalu, ia duduk di sofa dengan tubuh sedikit bersandar, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Kamu duduk dulu," katanya pelan. Wulan menggigit bibirnya. Tak ada nada kemarahan dalam suara Wisnu, tapi entah kenapa justru itu yang membuat Wulan semakin cemas. Dengan langkah pelan, ia duduk di hadapan Wisnu, tepat di seberang meja tempat amplop itu tergeletak. Hatinya terasa semakin berat. Ia ingin segera membuka amplop itu dan melihat sendiri hasilnya. Namun, Wisnu justru menatapnya lekat-lekat, seolah ingin mencari sesuatu dalam sorot matanya. "Wulan." Wisnu akhirnya buka suara. Suara itu terdengar begitu dalam dan tenang, tapi juga penuh dengan sesuatu yang tidak bisa Wulan pahami. "Aku ingin kamu jawab satu hal dengan jujur." Jantung Wulan berdegup semakin cepat. "Apa?" tanyanya nyaris berbisik. Wisnu menatapnya lekat-lekat. "Kamu benar-benar tidak menyembunyikan sesuatu dariku?" Pertanyaan itu seperti tamparan keras di wajah Wulan. Matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Masihkah Mas meragukanku?" Suaranya tercekat. Wisnu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia menghela napas panjang, lalu menundukkan kepalanya sebentar sebelum kembali menatap Wulan. "Bukan soal aku percaya atau tidak," katanya pelan. "Tapi ada sesuatu dalam hasil ini yang..." Ia berhenti sejenak, seperti mencari kata yang tepat. "Aneh." "Aneh?" Wulan mengerutkan kening. Tangannya semakin gemetar saat ia menatap amplop yang masih tertutup itu. Perasaannya semakin tidak tenang. "Apa maksudnya, Mas?" tanyanya. Wisnu meraih amplop itu, lalu mengeluarkan selembar kertas dari dalamnya. Matanya membaca isi kertas itu sebentar sebelum ia menyerahkannya pada Wulan. "Silakan lihat sendiri," katanya. Dengan tangan gemetar, Wulan menerima kertas itu. Matanya menelusuri baris demi baris. Tapi saat sampai pada bagian hasil akhir, tubuhnya langsung terasa lemas. 99,9% kemungkinan bahwa bayi ini adalah anak kandung Wisnu. Seharusnya ia lega. Seharusnya ini menjadi jawaban dari semua keraguan Wisnu. Tapi, ada satu hal lain yang membuatnya terdiam. Sebuah catatan kecil di bagian bawah laporan itu.
Terdapat indikasi kemungkinan hubungan darah dengan individu lain yang tidak teridentifikasi dalam basis data kami. Disarankan pemeriksaan lebih lanjut jika diperlukan. Jantung Wulan berdegup kencang. Ia membaca kalimat itu berulang kali, mencoba memahami maksudnya. Mas. Suaranya bergetar. Wisnu menatapnya dalam-dalam. Kamu paham maksudnya? Wulan menggeleng pelan. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bayi ini memang anak Wisnu. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa individu lain yang disebutkan dalam laporan ini? Dan, kenapa Wisnu masih belum bisa menerima kenyataan ini? Wulan menatap kertas di tangannya dengan perasaan campur aduk. Bayi ini memang anak Wisnu. Hasil tes DNA telah membuktikannya. Tapi, apa arti catatan kecil di bagian bawah laporan itu? Terdapat indikasi kemungkinan hubungan darah dengan individu lain yang tidak teridentifikasi dalam basis data kami. Kata-kata itu terasa begitu aneh. Siapa individu lain yang disebutkan dalam laporan ini? Dan mengapa ada indikasi hubungan darah selain Wisnu? Wulan mengangkat wajahnya, menatap Wisnu yang masih duduk di depannya. Pria itu tampak diam, tapi ada kegelisahan dalam sorot matanya. Seolah ia sedang menahan sesuatu. Mas, maksudnya apa ini? Suara Wulan bergetar. Wisnu tidak langsung menjawab. Ia justru menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku juga tidak tahu, Wulan, katanya akhirnya. Tapi ini membuatku berpikir, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Wulan terhenyak. Dada Wulan terasa sesak. Masih juga meragukanku? Tanyanya dengan suara lemah. Wisnu menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Apa Mas pikir aku pernah mengkhianati Mas? Aku tidak bilang begitu, Wisnu menggeleng. Tapi nada suaranya terdengar samar. Wulan merasakan sakit luar biasa. Kenapa? Kenapa setelah semua ini, Wisnu masih bersikap seolah-olah dirinya bersalah? Wulan menggigit bibirnya. Ia mencoba berpikir jernih. Sejak awal kehamilannya, ia tidak pernah sekalipun merasa ada yang janggal. Ia menjalani hidup seperti biasa, tanpa ada perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Namun, mungkinkah ini berkaitan dengan sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak sadari? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Sebuah ingatan samar. Malam itu, saat ia dirawat di rumah sakit karena kelelahan di awal kehamilan, ada momen di mana ia merasa sangat pusing hingga hampir tidak sadarkan diri. Seorang perawat datang dan berkata bahwa ia perlu menjalani pemeriksaan tambahan. Setelah itu, semuanya terasa buram. Ia hanya ingat bahwa ia merasa mengantuk dan tertidur. Keesokan harinya, dokter bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Wulan tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh. Tapi sekarang, apakah ada sesuatu yang terjadi saat itu? Hati Wulan mulai dipenuhi kegelisahan yang semakin besar. Ia harus mencari tahu. Sesuatu dalam laporan ini terasa janggal, dan ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mas, Wulan akhirnya berkata dengan suara pelan. Aku ingin mencari tahu lebih dalam tentang ini. Wisnu menatapnya tajam. Kamu yakin? Wulan mengangguk. Ya, aku harus tahu. Apakah ada sesuatu yang terjadi tanpa aku sadari? Wulan tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus berkecamuk, berputar pada hasil tes DNA yang aneh dan kenangan samar yang tiba-tiba muncul kembali. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan kembali ke rumah sakit tempat ia dirawat dulu. Keesokan harinya, Wulan pergi ke rumah sakit seorang diri. Ia berdiri di depan meja informasi, menatap resepsionis dengan ragu. Maaf, Bu.
Saya ingin melihat rekam medis saya saat dirawat beberapa bulan lalu, katanya dengan hati-hati. Petugas itu mengangguk. Silakan tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, seorang perawat senior datang dengan sebuah map. Wulan menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia membuka halaman demi halaman, membaca dengan teliti setiap detail. Dan disitulah ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada catatan tentang prosedur medis yang tidak pernah ia sadari dilakukan padanya. Pasien menjalani transfusi darah darurat akibat anemia akut. Pendonor anonim. Wulan membelalakkan mata. Transfusi darah? Kapan? Ia tidak pernah diberitahu soal ini. Siapa pendonornya? Jantungnya berdegup kencang saat ia bertanya pada perawat senior itu. Maaf, bisa saya tahu siapa yang mendonorkan darah untuk saya waktu itu? Perawat itu tampak ragu sejenak, lalu berkata, pendonornya seorang pria. Datang mendadak dan langsung pergi setelah prosedur selesai. Wulan menelan ludah. Namanya. Perawat itu melihat catatan, lalu menggeleng. Maaf, ini terdaftar sebagai pendonor anonim. Wulan keluar dari rumah sakit dengan langkah gontai. Ada sesuatu yang terasa semakin jelas di pikirannya. Transfusi darah. Pendonor pria yang tidak diketahui identitasnya. Dan hasil tes DNA yang menunjukkan indikasi hubungan darah dengan seseorang selain Wisnu. Satu kesimpulan perlahan terbentuk di kepalanya. Bayi ini mewarisi jejak DNA dari pendonor darah itu. Meskipun bukan ayah biologis, pria itu memiliki hubungan darah dengan anaknya karena darahnya pernah mengalir di tubuh Wulan saat kehamilan. Itulah mengapa hasil tes menunjukkan ada indikasi hubungan dengan individu lain. Sesampainya di rumah, Wulan mendapati Wisnu sedang duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah amplop hasil tes yang masih tergeletak di meja. Ia mengangkat kepala saat melihat Wulan datang. Apa yang kamu temukan? Tanyanya pelan. Wulan menarik napas dalam, lalu duduk di depannya. Aku menjalani transfusi darah saat hamil, katanya. Suaranya bergetar. Wisnu mengernyit. Apa? Wulan menyerahkan rekam medis yang ia dapatkan. Pendonor darahnya seorang pria. Dan kemungkinan besar, karena darahnya sempat mengalir di tubuhku, jejak genetiknya sedikit mempengaruhi bayi kita. Wisnu membaca dokumen itu dengan mata yang semakin membesar. Beberapa saat kemudian, ia menutup matanya, menghela napas panjang. Jadi itu alasannya. Gumamnya. Wulan menelan ludah, menunggu responsnya. Aku bodoh, Wisnu akhirnya berkata. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Wulan hanya diam. Matanya panas. Tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Seharusnya aku percaya padamu sejak awal, lanjut Wisnu. Aku membiarkan diriku dipenuhi keraguan. Aku menyakitimu dengan kecurigaanku sendiri. Ia menunduk, menatap tangannya yang menggenggam hasil tes itu dengan erat. Aku bahkan hampir kehilanganmu karena pikiranku sendiri. Wulan tidak berkata apa-apa. Ia ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak. Tapi pada akhirnya, ia hanya menghela napas panjang. Mas, panggilnya lirih. Wisnu mengangkat wajahnya. Jika Mas benar-benar menyesal, mulai sekarang, percayalah padaku, katanya dengan suara lelah. Wisnu menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku janji, katanya. Aku akan menebus semuanya. Hari itu, sebuah kebenaran terungkap. Sebuah kesalahpahaman yang hampir menghancurkan pernikahan mereka akhirnya terselesaikan. Mereka belajar bahwa kepercayaan adalah pondasi utama dalam rumah tangga. Dan di dalam pelukan hangat ibunya, bayi kecil mereka tidur dengan damai, tanpa tahu bahwa kehadirannya telah menguji kekuatan cinta kedua orang tuanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kepercayaan adalah pondasi utama dalam sebuah hubungan. Terkadang,
Keraguan bisa merusak sesuatu yang indah jika kita tidak berusaha mencari kebenaran dengan hati yang jernih. Saat menghadapi masalah dalam rumah tangga, jangan terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan emosi semata. Komunikasi, kesabaran, dan keterbukaan adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Jika kalian suka dengan cerita ini dan ingin terus mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita yang lebih seru dan penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya.